Ana, kau adalah wanitaku dan akan selamanya seperti itu. Kau sengaja tidur tanpa pakaian untuk menunggu selingkuhanmu itu kan? Maaf, tapi malam ini dan selanjutnya kau harus puas hanya berhubungan denganku. Riana berteriak saat laki-laki itu tiba-tiba menghujamnya dan hanya dianggap angin lalu oleh laki-laki itu. Dengan beringas, hujaman demi hujaman kuat terus menyentak tubuh Riana. Riana menatap kosong langit-langit kamarnya dan menggigit bibirnya sendiri. Rasa sakit dan kecewa yang saat ini ia rasakan tidak sebanding dengan rasa sakit yang laki-laki itu buat di area sensitifnya. Belir bening tidak tertahan lagi keluar dari netra Riana. Memori indah yang ada di pikirannya memudar setiap kali laki-laki itu menghujamnya tanpa ampun. Buka mulutmu, buka. Panggil namaku. Kenapa? Apa servisku kurang? Hah? Mata Riana berarah kabut. Dia mengalihkan tatapannya pada laki-laki yang saat ini masih berada di atasnya. Deru nafasnya yang terengah karena lelah dan amarah. Diabaikan laki-laki itu dengan balik menyorot tajam Riana. Panggil namaku, panggil. Riana menarik nafas, menelan cairan yang menyumbat hidungnya. Erik, apa aku ini pelacur? Atau penghangat ranjangmu? Mengapa kau lakukan ini kepadaku? Tukas Riana dengan bibir yang bergetar. Erik menyeringai. Apa aku harus punya alasan untuk meniduri wanitaku? Kenapa? Apa kau ingin menjaga tubuhmu untuk laki-laki itu? Jangan harap. Katakan padaku, apa kelebihannya? Apa ini soal ranjang? Karena kalau kekayaan, cinta dan perhatian, aku jauh lebih baik darinya. Katakan kepadaku, apa yang membuatmu kembali kepadanya? Baru sebentar saja aku pergi dan kau sudah tidak sabar bersama dengannya lagi? Riana mendengus, ia menatap muak ayah putranya itu. Cinta? Perhatian? Bukankah semuanya hanya permainanmu saja? Permainan? Semua yang aku lakukan untukmu kau bilang permainan? Bukannya begitu? Kau mengejar dan melamarku, dan saat aku mulai merasa bahagia bersamamu dan percaya kepadamu, tiba-tiba kau minta berpisah. Lalu, kau meninggalkan aku tanpa pamit dan tidak memberikan kabar sedikit pun. Seminggu kemudian, kau mengumumkan bahwa kau akan menikahi Xianli. Erik, apa belum cukup kau menyakitiku? Sampai batas mana kau akan menginjak-injak harga diriku? Sampai batas apa? Sekarang kau datang dan membuatku seperti pelacur. Aku ini manusia. Aku punya hati. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Apa salahku kepadamu? Tangis Riana pecah. Ia tidak bisa lagi menahan sesak di dalam dadanya. Putus asa, kecewa, geram, sedih mengaduk hatinya. Kedua manik hijau itu menatap netra Riana yang terus mengalirkan buliran pening. Perlahan dia melonggarkan pegangannya pada pergelangan ibu putranya itu. Riana yang merasakan pegangan Erik yang mengendur, segera menggunakan kesempatan itu. Ia mendorong laki-laki itu menjauh dari tubuhnya. Erik membiarkan tubuhnya terjatuh ke sisi tubuh Riana dan perlahan mendudukkan dirinya. Demikian juga Riana, ia duduk dan menarik selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Sedikit demi sedikit, aku membangun kepercayaanku kepadamu, tapi kau pula yang perlahan menguranginya. Erik, aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kau melakukan ini kepada aku? Apa sebenarnya kesalahanku kepadamu sampai kau? Grep. Erik menarik tubuh Riana masuk ke dalam pelukannya. Hatinya sakit mendengar setiap ucapan dan derai air mata wanitanya. Dia tidak bermaksud seperti itu. Sayang, please, tolong dengarkan penjelasanku. Bukan hanya aku tidak ingin memberikanmu kabar, tapi banyak hal sudah terjadi di London dan pengumuman itu bukan aku yang merilisnya. Ana, please, cukup. Riana kembali memaksa melepas pelukan Erik darinya. Dia mendorong Erik agar menjauh, lalu menghapus air matanya. Erik, aku lelah. Aku mohon lepaskan aku. Kau dan aku tidak mungkin bisa bersama. Kita memang berbeda. Tidak,
Aku tidak mau. Aku dan kamu sama-sama manusia. Apanya yang berbeda? Lalu, apakah bisa mengatakan pada dunia bahwa kita adalah pasangan? Apakah bisa memberitahu semua orang bahwa kau mencintaiku dan Evan adalah anak kita? Cacar Riana tanpa mengalihkan tatapannya dari ayah putranya itu. Erik terdiam. Dia menunduk. Ia tidak mungkin melakukannya. Ia tidak bisa untuk saat ini. Sayang, panggil Erik dengan suara serak lalu menelan ludahnya. Bukannya aku tidak mau melakukan apa yang kau pinta, tapi aku butuh waktu saat ini. Aku sedang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan ibu dari The Royal. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Setelah itu, Erik, pergilah. Usir Riana seraya memejamkan matanya, membiarkan air hangat itu mempenjari wajah cantiknya. Sayang, aku mohon. Tolong. Erik menatap mantan istrinya itu sendu. Ia lantas meringsu turun dari ranjang dan memakai pakaiannya. Sayang, aku tidak akan pernah menyerah soal kita. Aku tidak akan menikahi Stanley. Bagiku, hanya kaulah Nyonya Jenkins. Tidak akan ada yang lain dan akan aku pastikan itu. Selesai mengatakan itu, Erik berjalan menuju pintu. Tapi perkataan Riana kemudian membuat tangannya yang sudah siap membuka pintu kamar terhenti. Kunci rumah dan cincin yang kamu berikan kepadaku, aku taruh di atas nakas di kamar rumah barumu. Erik memutar badannya. Ia menatap sisi wajah Riana dan menggeleng. Ana, kau memutus pertunangan kita? Sejak awal, kita tidak seharusnya bersama. Aku hanya meluruskan kembali yang bengkok. Sambar Riana cepat. Ana, apa sedangkal itu kepercayaan dan cintamu kepadaku? Dangka? Siapa yang membuat aku seperti ini? Kalau bukan kamu, Erik. Kalau aku tidak mencintaimu, aku tidak akan terpuruk saat kau tiba-tiba menceraikanku tanpa alasan. Kalau aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan menerimamu kembali saat kau mengejarku terus-menerus dan memberikan kesempatan kedua. Tapi semua itu tidak penting lagi. Aku sudah lelah dengan hubungan ini. Hati, pikiran, dan tubuhku tidak mampu untuk melanjutkannya lagi. Ingin Riana mengucapkan semua perkataan yang ada di benaknya itu kepada laki-laki yang berdiri melihatnya di depan pintu. Tetapi mulutnya seakan enggan untuk terbuka dan mengeluarkan setiap kalimat yang sudah berada di tenggorokannya. Aku akan melanjutkan hidup. Aku dan Dimas, kami akan menikah. Sementara itu di RS Sans Medica. Apa yang terjadi? Asisten rumah tangga dan sopir pribadi Wendy itu saling berpandangan. Keduanya ragu untuk berucap dan tidak berani menatap suami majikannya. Apa kalian tidak punya mulut? Hah? Amuk Irwan. Kau ingin tahu? Irwan mendongak dan melihat pintu, di mana putrinya berjalan kontai mendekatinya sambil menatapnya datar. Elena? Jangan berteriak kepadaku, bentak Elena balik dengan mata melotot melihat ayahnya. Irwan menatap tajam sang putri. Ia kemudian memberikan kode dengan gerakan kepala kepada kedua bawahannya untuk keluar dari kamar rawat istrinya. Baik tuan, kami permisi. Pamit Mbak Na dan segera keluar. Jangan membuat papa marah, Elena. Kecam Irwan tanpa mengurai ketajaman sorot matanya pada putrinya. Elena mendengus. Ia menyeringai remeh kepada ayahnya. Jangan membuatku marah. Lalu bagaimana denganku? Kenapa kau selalu menyakitiku dan mama dengan semua perbuatanmu yang menjijikan itu? Hah? Jaga mulut, Elena. Jaga mulut? Kau yang seharusnya menjaga kelakuanmu. Apakah masih tidak puas celup-celup wanita di sana-sini? Sampai-sampai laki-laki pun kau libas. Mama dan aku masih bisa mentolerir semua kelakuan bejatmu hingga saat ini. Karena mama masih percaya bahwa kau masih memiliki tempat untuknya di hatimu. Tapi apa balasanmu? Hah? Kau justru menambah luka yang sudah menganga di hati mama. Lihat sekarang, lihat. Mama koma dan ini semua karena ulah bejatmu itu. Irwan mengeratkan bibirnya. Ia menatap istrinya yang masih terpejam dengan oksigen yang terpasang di hidung. Ada rasa bersalah saat melihat istrinya itu.
Apa Riana mengirimmu foto-foto itu? Tanya Irwan kemudian. Nada suaranya terdengar melembut. Riana atau Teresa atau siapapun namanya tidak akan mendapatkan foto-foto itu kalau kau bisa mengendalikan nafsu binatangmu itu. Irwan mengangguk. Ia kemudian mendudukkan dirinya di sofa dan menunjuk sofa lain yang ada di sebelahnya. Duduklah. Elena bersedekap. Ia melengos, tidak ingin mematuhi atau menatap ayahnya. Irwan mendesah, ia mengangguk mengerti. Laki-laki parubaya itu melepas dua kancing atas kemejanya dan bersandar pada dudukan empuk itu. Riana menjebak Papa, dan semua laki-laki itu tidak melakukan apapun. Elena mendengus, ia berbalik dan menatap muak ayahnya. Dijebak? Apa kau mau aku mempercayai alasanmu? Jelas-jelas kau lagi asik bahkan membayangkannya saja sudah membuatku ingin muntah. Irwan melihat putrinya. Dia tahu apa yang dimaksud putrinya itu. Dia kemudian mengangkat tangan dan kedua telapak tangannya terbuka seraya mengedikan bahu. Entahlah, terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi malam itu setelah Papa minum wine, Papa tidak bisa mengingat apapun. Papa sudah biasa minum wine dan hanya akan mabuk setelah lebih dari sebotol. Dan kamu tahu bukan, Papa tidak pernah lupa apa yang Papa lakukan saat Papa mabuk. Tapi malam itu semua berbeda. Papa ingat baru minum separuh botol, tapi Elena menggigit bibir bawahnya. Perkataan ayahnya benar. Sejak kecil, ia sudah sering melihat ayahnya mabuk. Tapi tidak pernah laki-laki terlupa semua perkataan maupun perbuatannya saat terbangun keesokan harinya. Apa yang membuatmu yakin dia menjebakmu? Beberapa hari sebelum berangkat ke Bali, dia menelpon Papa, minta bertemu. Dia meminta Papa untuk menarik semua berita dan foto-foto yang kamu sebar. Dia takut gagal lagi masuk Milan Fashion. Salah Elena. Sepertinya begitu. Lalu, dia menerima tawaran Papa untuk bermalam. Dia juga yang mengatur bagaimana caranya kami akan bertemu. Awalnya Papa ini akan menginap di Ritz-Carlton, tapi Papa berubah pikiran dan memutuskan ke Fort Wayne. Papa tidak punya prasangka apapun saat Papa minum wine itu, karena Papa sendiri yang membelinya dan dia juga meminumnya. Tapi baru beberapa gelas, kepala Papa berat dan mata jadi kabur. Setelah itu, Papa tidak ingat apapun. Lalu paginya, Papa terima foto-foto itu dari Riana. Elena mengepalkan erat tangannya. Benci dan geram bertumpuk menjadi satu di dalam hatinya. Keinginannya untuk segera menjatuhkan Riana kian tidak terbendung. Pak, kita harus bertindak. Kita harus melakukan sesuatu sebelum dia bertindak lebih jauh. Irwan mengangguk. Tapi masalahnya, dia mengancam Papa akan menyebar foto-foto itu kalau sampai dia atau orang-orang di sekitarnya mengalami sesuatu. Kurang ajar, geram Elena, tetapi sesaat kemudian wajahnya berubah. Pak, bagaimana kalau aku kenalkan sama seseorang? Dia pasti bisa membantu kita. Tapi apa? Bayarannya mahal. Bapak tidak peduli, segera panggil dia ke rumah. Kembali ke Erik. Mata Erik terbuka lebar, kakinya terasa lemas hingga membuatnya terhuyung. Cairan hangat tiba-tiba meluncur tanpa izin dari kedua matanya. Tidak bisa. Jangan. Tolak Erik. Otak dan hatinya tidak bisa menerima keputusan Riana. Aku memberitahumu, bukan meminta persetujuanmu. Erik menegaskan arahnya. Ia kembali melangkah, mendekati ranjang, dan menatap Riana yang duduk di pinggir petiduran, lalu membelakanginya. Apa kau mencintainya? Mulut Erik terasa berat saat dia mengantarkan pertanyaan itu. Hatinya gundah, resah karena takut akan jawaban Riana nantinya. Riana tersenyum kecut. Cinta? Aku kembalikan lagi pertanyaan ini kepadamu. Apakah mencintaiku?